Oke, pada video selanjutnya ini kita akan kembali mengerjakan sistem pengangkat dan penggeser benda. Pada video sebelumnya kita menggunakan 4 solenoid valve dan 1 relay. Dan untuk sistem A plus B plus B min A min ini bisa juga dikerjakan dengan 3 solenoid valve. Jadi bukan 4 ya, 3 solenoid valve. Oke, pada video sebelumnya kita menggunakan 4 solenoid valve, solenoid 1, 2, 3, dan 4. Tapi pada video kali ini kita akan mengendalikannya menggunakan 3 solenoid valve. Jadi 1, 2, dan 3. Jadi yang single solenoid valve itu pada silinder B, dan double solenoid valve 5/2 pada silinder A. Oke, untuk sistem pengerjaan ini kita sepakati dia menggunakan 3 solenoid valve dan 2 relay. Oke, jadi dia menggunakan 2 relay. Oke, coba kita buat simulasinya kembali ke file new. Oke, jadi dia menggunakan 3 solenoid valve. Untuk yang pertama yaitu dia solenoid yang A, dia menggunakan double. Kemudian solenoid yang kedua menggunakan single. Oke, jadi ini sebagai solenoid pertama kita double klik, kemudian kita buat 2 buah simbol coil. Oke, kemudian kita tarik kembali. Dan untuk yang single pada satu sisi saja solenoidnya, kemudian di bagian sisi kanan right actuation itu kita aktifkan spring return-nya. Oke, jadi dia bentuknya seperti ini. Oke, kemudian kita tarik double acting kembali, hubungkan. Oke, kemudian hubungkan kembali. Oke, jadi nama di sini tetap A plus, dan yang di sini namanya adalah amin. Oke, jadi di sini kita kasih nama silinder B saja, solenoid B. Oke, untuk limit switch pendeteksi maju mundurnya solenoid valve, maka di sini karena ini silinder A, jadi kita buat A1. Kemudian ini silinder A2 di posisi full 100. Oke, tarik kembali. Ini B1, sini B2, kemudian ini posisi 0 dan di posisi 100. Kemudian kita klik OK. Oke, kemudian kita tarik kompresor, kemudian pengatur kecepatan aliran udara atau tekanan anginnya itu dengan nama throttle valve, atau sering disebut dengan airspeed control, karena fungsinya itu mengatur kecepatan aliran angin dari kompresor. Oke, untuk bukaannya kita set saja 50%, dan kita hubungkan. Oke, untuk ini kita ambil pada sisi bagian tengah, dan ini juga pada bagian tengah. Oke, untuk pada poin titik 5 ini kita kasih silinder. Oke, kita kasih sini. Ini boleh dipilih dengan 3 ini atau ini. Kita pilih saja yang bentuknya ini. Ya. Oke, jadi dia menggunakan 3 solenoid valve, 2 relay. Oke, kita tarik teks. Ini kita pastekan sini 3 solenoid valve, 2 relay. Oke. Oke, jadi dia gerakannya tetap A plus, B plus, B min, A min, menggunakan 3 solenoid valve dan 2 relay.
Oke, jadi ini rangkaian kendalinya berbeda karena yang sebelumnya menggunakan 4 solenoid valve, 1 relay. Untuk video selanjutnya ini dengan sistem yang sama, yaitu pengangkat dan penggeser benda menggunakan 3 solenoid valve dan 2 relay. Oke, jadi dimana 3 itu 2 solenoid, kemudian sini 3. Jadi ini ada double solenoid valve 5/2 dan single. Jadi 3 solenoid valve 3 akan menggunakan 2 buah relay. Oke, jadi ketika button start ditekan, dia harus menyebabkan silinder ini maju. Untuk memajukan silinder ini, maka kita harus perlu picu solenoid A+. Oke, kita tarik dulu power supply 24 volt, kemudian kita cari button start. Oke, ini button start, double klik, kita kasih nama start. Oke, button start. Ingat, karena ini adalah amin yang paling belakang, jadi di bawah button start harus dipasang solenoid limit switch A1, kondisi normally open. Kita double klik, pilih switch roll dan kasih nama A1. Oke, dia udah posisi kita tekan karena ini. Oke, jadi ketika button start ditekan, ini ditekan harus menyebabkan silinder ini maju. Jadi untuk memajukan silinder ini harus dipicu solenoid A+. Oke, kita tarik solenoid valve, double klik, kita kasih nama A+. Oke, kemudian kita tarik 0 volt. Oke, jadi ketika ditekan button start, dia maju menyentuh A2 harus menyebabkan silinder B ini maju. Oke, jadi ini maju, jadi ketika dilepas dia mundur. Jadi ini kondisinya harus kita kunci. Oke, karena ini A2 nya ketekan terus, jadi silinder ini akan maju tetap. Oke, jadi kita tarik kembali max switch. Karena ini tadi maju menyentuh A2, jadi di sini kita tambahkan limit switch A2. Oke, limit switch A2. Nah, limit switch A2 harus menyebabkan silinder B mundur maju. Jadi kita kasih ini double klik dengan nama B. Oke, silinder ini harus maju. Oke, coba kita uji coba. Tekan start, maju A+, B+. Oke, untuk karena ini maju menyentuh B2, jadi B2 harus menyebabkan suplai tegangan pada solenoid B ini berputus. Jadi spring return-nya atau begasnya akan mengembalikan posisi silinder double acting kembali mundur. Oke, jadi kita aktifkan satu relay. Oke, jadi dia maju menyentuh B2, double klik, menyentuh B2. Oke, ini perlu dikunci-kunci. Oke, jadi B2 kita aktifkan satu relay. Oke, jadi satu relay untuk kita aktifkan satu relay, kita double klik, kasih nama relay 1 R1, kita hubungkan. Oke, kemudian relay ini harus kita kunci. Oke, kita tambahkan pengunci, double klik, isi R1. Oke, kita hubungkan.
Oke, jadi supaya bisa setelah ini maju, B2 ketekan harus menyebabkan dia mundur kembali, karena setelah B plus dia harus B min, sedangkan ini sifatnya single solenoid. Jadi ketika sumber tegangan di B plus ini hilang, maka pegas akan mengembalikan dia ke posisi semula dan menyebabkan double acting silindernya akan kembali mundur. Jadi kita harus putus supply tegangan ke solenoid B. Jadi ini harus kita putus. Oke, jadi kita putus menggunakan normally close-nya relay ini. Oke, kita cari kontak normally close. Oke, kita pasang di sini. Double klik, ganti nama dengan relay 1. Oke, coba kita tes. Jika ditekan button start, maju A plus, B plus, kemudian dia B min. Oke, setelah dia B min, berarti yang terpicu apa? Ketekan B1 kembali. Ketika ketekan B1 itu harus menyebabkan si amin ini mundur. Oke, jadi ini harus mundur. Oke, jadi kita ambil, double klik, ganti dengan nama B1. Oke, si B1. Oke, B1 harus menyebabkan silinder amin. Kita copy paste, double klik, ganti dengan nama amin. Oke, jadi kita aktifkan satu relay kembali, copy paste. Oke, kita kasih nama dengan nama relay 2 atau R2, dan kita kasih pengunci. Oke, kita hubungkan. Oke, coba kita tes atau kita uji coba. Oh, ternyata ada bentrokan. Jadi ini seperti selangnya ke himpit-himpit. Oke, coba kita tekan button start. Oke, ini tidak mau maju. Kenapa? Karena kondisi ini B1 ketekan dan si amin aktif. Jadi silinder ini, solenoid ini aktif. Jadi kalau ini aktif, maka ketika button start ditekan untuk memicu A+, dia tidak mau. Jadi solusinya itu kita putus dulu kondisi ini. Untuk mutus ini kita bisa tambahkan normally opennya relay di sini, atau kita bisa tambahkan kontak A1 ini tapi kondisi dia normally close. Oke, coba kita tambahkan A1 tapi kondisi dia normally close. Oke, double klik, double klik, kemudian kita ganti dia dengan kondisi A1. Oke, ini boleh. Oke, coba kita tes. Tekan button start. Oh, ternyata dia ada bentrok sinyal. Maka ketika ini mau maju, A plus A1 nya terlepas kembali. Jadi ini akan berubah jadi NC, maka A minnya akan aktif kembali. Jadi untuk supaya tidak terjadi seperti itu, kita bisa blok juga menggunakan R1. Oke, karena R1 ini dalam kondisi open, kita bisa manfaatkan dia. Oke, bentar, kita lebarkan dikit ke atas. Oke, jadi kita bisa blok di sini. Kita tambahkan relay 1. Oke, coba kita tes kembali. A plus, B plus, B min. Oke, dia sudah amin. Tapi ketika kita tekan button start,
dia tidak mau mengulang. Kenapa? Ya logiknya bentrok. Ketika ini ditekan solenoid A plus aktif, ini aktif, maju. Ketika ini maju maka A1 nya tidak tertekan kembali, jadi ini akan berubah jadi NC. Ketika B1 ketekan, posisi dia NC dan ini posisi NC, maka si amin akan aktif kembali. Ketika si amin aktif maka dia akan mencegah supaya si ini tidak maju, jadi seperti bentrok logik. Nah, untuk mengakali ini kita bisa tambahkan kondisi apa ya? Oke, kita bisa blok si R1 ini, kita putuskan menggunakan si R2. Oke, coba kita putuskan dulu ini. R2 kondisi NC, coba kita tambahkan, kita coba itu kondisi R2. Oke, coba kita tekan, ditekan bahkan start, maju, mundur. Oke, ternyata ada bentrok sinyal tadi, meskipun berhasil tapi ada bentrok logik, dan itu sebenarnya tidak bagus terjadi. Jadi bentrok logiknya itu di silinder B. Oke, coba si B itu oke, jadi dia sini. Coba kita blok pula dia menggunakan si relay 2 ini. Relay 2 ini NC, ini juga NC. Oke, coba kita tes kembali. Tekan start, maju, B plus, B min. Oke, bentuk lagi data. Oke, untuk menanggulangi bentuk itu coba kita tambahkan kembali kontak B1 NO. Oke, B1 NO. Coba kita naikkan kembali ini. Coba kita tambahkan B1 NO. Kita copy saja ini, B1 NO. Oke, jadi ini nanti gunanya dia akan membuka kalau silinder ini sedang maju ke depan. Coba kita tekan A plus, B plus, B min. Oke, masih terjadi bentuk data. Jadi B1, A1, R2, R2, R1. Oke, jadi untuk menanggulangi itu, karena ini B1 ini juga B1, jadi seolah seperti konyol. Iya betul, konyol. Oke, jadi kita hapus saja ini. Oke, kita hapus ini. Dan kalau seandainya ini, oke, karena ini ada R1, jadi ini kita ambil di sini pun bisa. Jadi ini sebenarnya bisa dihapus. Oke, jadi kalau itu udah dihapus, berarti kita harus nyambung ke sini. Oke, jelek. Oke, kemudian ini tekan. Oke, kita coba ini. Oke, jadi karena tadi ada R1NO di sini dan di sini ada R1NO, jadi kita hapus saja di sini dan kita campur menggunakan ini.
Coba sekarang kita uji coba ini. Oh, ternyata terjadi bentrok kabel selang. Oke, coba kita tekan button start lagi. A plus, B plus, B min, A min. Oh, ternyata dia berhasil. Jadi posisi terakhir kan dia A1. Jadi ini akan bekerja untuk memutus pengunci dari relay. Oke, jadi penggunaan A1 di sini untuk mengembalikan sistem. Jadi dia bisa ditekan button start kembali. Oke, seandainya di sini tidak ada kontaknya A1, kita hapus. Oke, jadi yang mematikan sistem ini tidak ada. Oke, jadi ketika ditekan button start dia tidak mau. Oke, jadi untuk mengulangi sistem ini supaya bisa terjadi, jadi posisi terakhir dia adalah A1, dia mundur. Jadi kita blok, kita putuskan jalur di sini menggunakan kontaknya A1 NC. Oke, jadi ini kondisi dia NC. Ketika tekan button start, A plus, B plus, B min, dan A min. Dia menggunakan 3 buah solenoid valve. Solenoid double di sini 1, 2 untuk silinder A, dan yang menggunakan single solenoid itu untuk silinder B. Itu kita kendalikan ini menggunakan 2 buah relay. Jadi relay pertama di sini dan relay kedua. Oke, ini adalah sistem pengangkat dan penggeser benda. Oke, sekian, terima kasih.